Pak Arya, selamat bergabung sama IMP. Salam kenal Pak Arya Chandra. Saya punya dengan kuliah di Terima kasih ya, sudah selamat kenal dikasih Pak kepercayaan. kuliah di ini Pak apa Mas ini? Bebas, bebas. Ya. Mohon maaf untuk narasumber kita Pak Arya, apakah nanti pemaparannya pakai PPT Pak? Pak Arya? Nah, sepertinya koneksinya Pak Arya lagi trouble ini ya. Hmm. Oh iya. Oh ya nih. Pak Arya, apakah nanti pemaparannya pakai PPT Pak? Mohon maaf. Jika pakai PPT bisa ini nanti saya jadikan co-host, saya bisa share screen. Ya, untuk admin Mbak Emi tolong Pak Arya dijadikan co-host ya. Oke, Pak Arya sudah jadi co-host. Jadi nanti jika pemaparannya menggunakan PPT bisa langsung share screen dari device-nya Pak Arya. Bisa ketemu lagi langsung. Ya, baik, langsung saja kita mulai ya, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witetong Tien, Rahayu Bagas Waras, dan salam semua saudara. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini dari tokoh rohaniawan agama Buddha, yaitu Pandita Insi Arya kita hormati yaitu seluruh peserta jagongan online yang sudah setia mengikuti jagongan kita setiap hari Senin. Puji syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka secara online. Para kesayangan kita jagongan online bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang makna Maga Puja untuk kemanusiaan. Ya, Maga Puja ini sebuah momentum refleksi tentang kebajikan, kedisiplinan moral dan juga welas asih yang nanti akan dipaparkan, dijelaskan lebih gamblang, lebih detail oleh narasumber kita. Dan Bapak Ibu melalui forum Jagongan Lintas Iman ini kita bersama-sama untuk saling mendengar, saling memahami, saling menguatkan dalam semangat persaudaraan lintas iman. Itu nanti saya akan dibantu oleh moderator kita pada malam hari ini dengan Bapak Mulyadi SPD. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai jagongan, perkenalkan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama.
bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya. Mohon maaf, ini tadi agak terpental sebentar saya, signalnya kurang bagus. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi lagu Indonesia Merayakan Perbedaan yang selalu kita gaungkan bersama-sama untuk semakin mempererat tali persaudaraan kita. Baik, kita langsung saja menginjak ke jagungan kita pada malam hari ini. Semoga dialog malam ini semakin memperkaya wawasan kita serta semakin mempererat persaudaraan lintas iman kita. Kepada moderator kita malam hari ini, Bapak Mulyadi SPD, layar dan waktu kami Ya, terima persilakan. kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tetung Tien, Rahayu, Bagas Waras, salam semua saudara. Selamat malam Salam semua dan saudara. selamat datang Ibu Bapak, Saudara-saudari sebangsa dan setanah air di ruang virtual Jagongan Online. Indonesia merayakan perbedaan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, yang pada kesempatan berbahagia ini diberikan kehormatan untuk memoderatori jalannya diskusi pada malam hari ini, Senin 2 Maret 2026, dengan menghadirkan narasumber dari agama Buddha, yaitu Pandita Insinyur Arya Chandra. Beliau merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, dan saat ini berprofesi sebagai konsultan teknik rasanya ya, sebagai konsultan, dan yang saya ketahui juga beliau dulu pernah menjadi dosen mata kuliah agama Buddha di beberapa universitas swasta dan sekolah tinggi agama Buddha, swasta dan negeri mungkin, ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari setanah air dan sebangsa, dalam kalender Buddhis saat ini kita memasuki bulan yang disebut bulan Maga, ya. Dan pada bulan ini dalam sejarah agama Buddha terjadi ada kegiatan luar biasa yang karenanya itu dijadikan sebagai salah satu dari hari besar agama Buddha yang disebutkan tadi di awal, yaitu Maga Puja. Nah, apa itu Maga Puja dan bagaimana hubungannya dengan tema kita malam ini adalah makna Maga Puja untuk kemanusiaan? Apa sih Maga Puja? Apa sih maknanya dan apa sih yang bisa kita tarik Maga Puja untuk sumbangsinya bagi kemanusiaan, dilihat dari perspektif agama Buddha dan perspektif secara umum tentunya. Nah, saya tidak berlama-lama lagi, untuk itu kepada narasumber kita malam ini, Pandita Insinyur Arya Chandra, disilakan. Ya, selamat malam semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Pada malam hari ini, kita bersama-sama bertemu di sini karena besok adalah hari Maga Puja. Dan pada malam hari ini, pada saat bulan terang, kita mengingat kembali peristiwa yang terjadi 2600 tahun yang lalu di India, di tepi hutan bambu, di Taman Tupai. Pada saat itu berkumpul 1.250 orang arahat. 1.250 orang arahat ini adalah murid langsung dari Sang Buddha, dan mereka semua telah mencapai kesucian yang tertinggi, dan mereka mempunyai kekuatan batin, sehingga mereka bisa berkumpul tanpa order, tanpa undangan terlebih dahulu. Mereka bisa langsung, padahal dari berbagai penjuru. Dan peristiwa Maga Puja ini terjadi 9 bulan setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Lebih penting daripada itu, pada pertemuan 1.250 orang arahat ini, Sang Buddha menyampaikan 3 bait syair. Sang Buddha. Kemudian ditutup dengan bait yang terakhir, yaitu tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan aturan, dan tahu batasan dalam hal makan,
tempat tinggal di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan batin yang luhur. Inilah ajaran para Buddha. Dari 3 bait ini, saya karena waktu yang sangat terbatas, saya akan membicarakan mengenai bait yang kedua. Dan bait yang kedua ini terdiri dari 3 baris. Yang pertama adalah jangan melakukan kejahatan. Yang kedua adalah selalu semua Buddha diajarkan oleh semua agama. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Sang berlaku untuk semua. Karena setiap agama, semua agama melakukan hal yang sama. Jadi ajaran Sang Buddha adalah universal dan juga dilakukan, diajarkan oleh semua agama-agama yang lain. Barang siapa di dalam hidupnya di dunia ini selalu menghindari kejahatan, selalu melakukan kebaikan, surga adalah tempatnya kalau setelah wafat. Begitu pula dunia adalah tempatnya. Orang-orang yang menghindari kejahatan, selalu melakukan kebaikan, akan hidup berbahagia. Berbahagia di dunia ini, berbahagia di alam lain, di alam surga, dan akan terlahir kembali kalau sebagai manusia, manusia yang hidupnya selalu berbahagia, karena selalu menghindari kejahatan, menghindari kesalahan, menghindari hal-hal yang tidak baik, selalu melakukan kebaikan. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan atau kesalahan? Satu hal yang disebut kejahatan kalau dia merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan lingkungannya. Apakah yang disebut baik? Kebaikan itu menimbulkan kebahagiaan bagi dirinya, menimbulkan kebahagiaan bagi orang lain, dan menimbulkan kebahagiaan bagi semua. Kalau setiap orang, siapa saja, apapun agamanya, secara bersama-sama, melakukan hal yang seperti ini, maka dunia akan tenang dan damai. Inilah 2 ajaran pokok yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang juga diajarkan oleh semua orang yang mengenal kebaikan, termasuk juga masyarakat kita zaman dulu. Kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, juga mengajarkan hal yang sama. Dan ini akan membawa kebahagiaan. Namun, kalau kita hanya melakukan menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, kita akan terlahir kembali. Nah, Sang Buddha mengajarkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu mensucikan pikiran. Mensucikan pikiran akan mengakhiri penderitaan kita, mengakhiri tumimbal lahir, kehidupan yang berulang-ulang. Apakah yang dimaksud dengan kesucian? Yang dimaksud kesucian adalah kalau kita menghindari kebodohan atau istilahnya avidya. Kebodohan apa yang telah kita lakukan selamanya, dulu, sekarang, dan kalau kita tidak koreksi, pada masa yang akan datang juga kita melakukan kesalahan. Kesalahan, kebodohan yang kita lakukan adalah kita selalu menganggap bahwa dalam diri kita ada aku. Itulah yang menjadi masalah. Kita selalu diri kita, aku kita menjadi pusat dari segala-galanya. Inilah aku, inilah yang menyebabkan milikku, timbullah inilah gengsiku, inilah hartaku, inilah hidupku, inilah keluargaku, inilah rumahku, inilah jabatanku, inilah prestasi. Kita akan selalu terjerumus di dalam penderitaan. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha yang telah disampaikan 2614 tahun yang lalu
ini bermanfaat kalau kita belum bisa menyelesaikan. Inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha 3 bait syair, tapi pada waktu yang sekarang ini ada 3 kalimat yang paling singkat yang menjadi pokok dasar ajaran Sang Buddha. Jangan berbuat jahat, selalu berbuat baik, dan sucikan pikiran. Pikiran kita akan menjadi suci kalau kita sudah menghilangkan aku, paham diriku, paham tentang milikku. Karena sebenarnya semua yang kita katakan sebagai milik kita, semua adalah berubah. Anicca, selalu berubah. Dan tidak ada yang bisa kita miliki. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita akan pergi juga tidak bisa membawa apa-apa. Kecuali kebajikan yang telah kita pupuk. Oleh karena itu, kita pada saat ini ya, selalu bersyukur. Malam hari ini adalah malam kita menjelang Magha Puja besok hari. Para biku yang berkumpul 2614 tahun yang lalu adalah orang-orang suci. Pada saat ini kita mendoakan, semoga kita semua dapat mencapai cita-cita luhur, mencapai kesucian, terbebas dari semua penderitaan. Itulah maknanya. Dan pada saat itu, 2600 tahun yang lalu, yang berkumpul adalah para biku, yang semua telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Kami doakan, ya, semua para biku tercapai cita-cita luhurnya. Begitu pula saya mendoakan, semoga pada hari Magha Puja ini, semua terbuka mata batinnya, dapat menerima, mendengarkan pencerahan ini. Siapapun juga, karena hanya dengan menghindari kejahatan dari penderitaan, kita akan terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang, yang berarti penderitaan yang berulang. Kita akan mencapai nirwana. Nirwana adalah pelepasan dari semua keinginan, adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, saya doakan semoga semua pendengar, semua makhluk, semua umat di Indonesia, di Nusantara ini maupun di seluruh dunia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pandita Arya Chandra atas pemaparan singkat dan padat, tapi cukup ya, mengena dalam makna dari Magha Puja tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan penanggap dari teman-teman lintas agama untuk memberikan pendapat atau tanggapannya dalam sesi kita pada malam hari ini. Dari tokoh agama Islam, disilakan Bapak Adib Masuri ST untuk memberikan tanggapannya. Disilakan, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Wei Dong Teng Tian, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Mas Mulyadi yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan tanggapan. Apa ini suaranya bisa didengar Mas Mulyadi? Oke. Magha Puja. Sekarang sudah masuk bulan Magha. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Insinyur Arya tadi, bahwa Magha Puja ini adalah pesan dari Sang Buddha kepada murid-muridnya, kurang lebih seperti itu, untuk jangan melakukan kejahatan, dan juga
untuk memperbanyak perbuatan baik serta menjernihkan pikiran. Tadi Bapak Insinyur Arya juga menyampaikan bahwa ada poin kesabaran dalam meraih ini. Baik, Mas Mulyadi, saya akan berangkat dari ajaran Islam terlebih dahulu. Dalam ajaran Islam, hal-hal yang seperti ini sebenarnya merupakan tahapan bagi keruhanian seseorang atau capaian prestasi kerohanian seseorang. Orang yang berlaku kebajikan atau yang keruhaniannya ditempa akan mencapai kesempurnaan. Kalau dalam Islam itu termasuk rukun beragama. Rukun beragama itu kalau dalam Islam ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah mengatur tata cara peribadatan agar bisa meraih iman. Nah, iman menata hati agar hatinya bening, jernih, sehingga bisa melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Tuhan. Kemudian setelah itu akan bisa bening hatinya sehingga bisa akan laku ihsan. Nah, dalam Islam, rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6, dan rukun ihsan ada 2, yaitu muraqabah dan musyahadah, atau merasa senantiasa diawasi oleh Tuhan selama 24 jam. Itu rukun ihsan. Yang kedua ada musyahadah, menyaksikan Tuhan di berbagai fenomena, menyaksikan Tuhan. Nah, bagi yang bisa mencapai ketiganya, itu otomatis kualitas keislamannya akan lebih sempurna. Dan yang bisa mencapai itu hanya golongan orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Kalau tidak terpilih, ya sulit untuk mencapai itu. Tapi mereka yang terpilih tersebut pasti akan melakukan perjuangan atau perang suci, mengalahkan egonya, mengalahkan hawa nafsunya. Nah, disinilah nanti kemampuan atau prestasi kehambaan seseorang akan menaiki tahap demi tahap hingga mencapai tahap kesempurnaan. Kalau dalam Islam banyak itu tahapannya. Misalkan dilihat dari sisi tauhid ada 3. Tauhid dalam sisi Tuhanan, ada yang dengan dalam sisi keruhanian, nafsu-nafsunya, mulai nafsu yang ammaroh, yang masih kotor, terus kemudian lebih bersih lagi sampai suci, dan banyak lagi sudut pandang. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, kalau ajaran Islam tetap menggunakan acuan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dengan hadis adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan yang dilakukan oleh beliau. Nah, Al-Quran dan hadis tersebut dilengkapi oleh para ahli keruhanian Islam, sehingga nanti akan terlihat menjadi 4, misalkan yaitu akan menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, dari keempatnya tersebut diramu oleh guru kami, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Nah, kesempurnaan seseorang tersebut menurut kami telah dikutip beliau atau disimpulkan beliau dalam sebuah syair yang indah, yang biasa kita dengar dan kita kenal dengan syiran Gus Dur. Dalam syair Gus Dur tersebut, Kiai Muhammad Nizam menyampaikan, aran sol
soleh, bagus atine, krana mapan sering ilmune, laku tarekot lan ma'rifate, uga hakikat manjing rasane. Jadi menurut guru kami Kiai Haji Muhammad Nizam, untuk menjadi hati orang yang bagus atine, yang hatinya bagus atau hatinya sofa, bening, maka harus melalui tahapan spiritual, yaitu laku torekot. Jadi harus tahapan spiritual itu adalah seri berilmu, yaitu Islam, iman, ihsan, atau syariat, tarekat, hakikat. Nah, barang siapa bisa melalui ketiga tahap tersebut, maka orang dikatakan soleh atau suci hatinya, sehingga bisa mengamalkan ya yang kalau dalam agama Buddha dinyatakan disampaikan oleh Buddha dalam agama Buddha tersebut. Nah, yang menjadi poin inti dalam agama Islam itu sebenarnya harus berangkat dari hati. Tanpa berangkat dari hati, semuanya itu omong kosong. Jadi yang diperbaiki harus hatinya dulu. Perbuatan baik atau menjernihkan pikiran, kalau tidak dimulai dengan menjernihkan hati, maka hasilnya tidak akan bagus, maka tidak akan tercapai. Nah, beliau merumuskan ini dalam janji murid untuk murid-muridnya. Jadi Gus Nizam membuat istilahnya membuat janji murid, yaitu ada janji salik dan janji murid. Kalau murid, setiap murid yang masuk ke Ahlus Sofa wal Wafa, ajaran Gus Nizam, maka dia harus berjanji untuk berpantang 5 SG, berpantang suudon atau berburuk sangka, berpantang sambat atau mengeluh, berpantang susah. Susah itu sebelum sedih. Jadi dalam hati dulu itu susah. Kalau kedua, terus keempat berpantang sedih. Sedih itu susah yang diungkapkan lewat ekspresi yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kelima berpantang stres. Suudzon atau berburuk sangka, sambat, susah, sedih, stres. Itu harus berpantang itu. Setiap murid yang masuk ajaran ini, kerohanian ini harus berpantang 5S tersebut. Juga harus berlaku 5S kanan, yaitu sabar, syukur, sopan, santun, sumringah. Seorang murid harus berusaha untuk sabar. Berada dari hati dulu. Siapa yang bisa sabar nanti akan bisa syukur. Kalau bisa syukur pasti akan sopan. Sopan itu dari sikap nanti akan muncul di keseharian berupa santun. Jika orang sudah bisa berlaku 4, sabar, syukur, sopan, santun, nanti akan dengan sendirinya sumringah dan wajahnya bersih, orang yang memandangnya akan suka, akan memberi kedamaian kepada sekitar. Nah, ketika dalam perjalanan itu seorang murid dalam agama kami itu dibekali dengan janji murid yang salik. Kalau sudah berjalan namanya salik. Kalau baru masuk murid. Kalau yang melakukan pendakian spiritual namanya salik. Nah, salik harus menguasai ilmunya. Maka Gus Nizam memberikan kaidah berilmunya. Terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, berlaku proporsional, berusaha profesional. Semangat, amanah, loman, ikhlas, kompak, Ahlus Sofa wal Wafa. Maju bersama, sukses semua, bahagia selamanya. Ini bagi murid-murid Gus Nizam yang mengikuti bimbingannya. Dan murid-murid Gus Nizam bisa berasal dari agama apapun. Asalkan menjalankan perintah dari beliau, insya Allah
sangat mungkin sekali akan mencapai hati yang bersih sebagaimana yang beliau canangkan dalam kaidah-kaidah yang sudah beliau tetapkan. Banyak sekali kaidah yang kami yang ditetapkan oleh beliau, yang kami jalankan sebagai murid-murid beliau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dip. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Wedi Tong Tian, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kepada Pak Adip dari Islam. Nah, saudara-saudari, ibu bapak semua, sebelum kita lanjutkan ke penanggap berikutnya, ada baiknya kita rileks sebentar untuk mendengarkan lantunan lagu di mana penyanyinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Miss Beatrice, disilakan. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, perkenalkan nama saya Betis dan pada kesempatan kali ini untuk sedikit santai dulu ya teman-teman semua. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul O Pada Patimokkha. Tentunya berkaitan dengan perayaan Maga Puja. Selamat mendengarkan. Indah suci bulan purnama bersinar terang, malam telah datang. Indah suci di bulan maga, kita mencapai bulan purnama. Alam semesta menjadi saksi para arahat duduk beranjali mendengarkan kota Buddha, mendengarkan kota Dhamma. Oh, Pada Patimokkha telah dibabarkan, mendengarkan kota Buddha, mendengarkan kota Dhamma. Oh, Pada Patimokkha telah dibabarkan. Bunyi nam suci di bulan maga, kita membuka bulan purnama
mendengarkan kata puja, mendengarkan kata damai. Oh pada Patimokkha telah dibabarkan, mendengarkan kata puja, mendengarkan kota damai. Oh pada Patimokkha telah dibabarkan. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Great. Buddhaya. Ya, terima kasih Mbak Terima kasih. Beatrice. Ya. Mantap suaranya. Oke, terima kasih kepada Miss Beatrice. Mantap suaranya. Lagunya juga sangat bagus, sangat berhubungan dengan tema kita malam ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan tanggapan atau pendapat dari teman-teman tokoh agama lain. Ini yang sudah masuk, silakan dari agama Hindu oleh Ibu Dr. Luh Tertiadih MPDH. Apakah Ibu Dokter sudah hadir? Oke, kita skip dulu untuk mempercepat waktu dari agama Katolik. Om Swastiastu. Oh iya, sudah hadir. Iya, Silakan di Ibu. sini sudah ada, nggih, Bapak di sini sudah ada Prof. London, mungkin beliau bisa menyampaikan. Silahkan, karena sudah hadir beliau. Oh baik. Silakan Nggih, Pak. silahkan Prof. London. Oh, Nggih, Ya. Terima kasih Pak Mulyadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Sehat selalu, salam kebajikan, dan semangat selalu, dan salam Pancasila. Pak Mulyadi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ria tadi, ya, walaupun singkat tapi padat gitu ya. Jadi saya mendengar dari beliau, cobalah kita hilangi kebodohan dengan kesucian, gitu ya intinya ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang beradab, bermanfaat bagi sesama, dan seterusnya. Saya kira gitu ya. Nah, di Hindu kami mempunyai dasar untuk melakukan sesuatu untuk manusia adalah Trikaya Parisuddha. Ya. Ajaran itu adalah sebuah ajaran etika susila dalam agama Hindu, ya, yang terdiri dari 3, yaitu manacika, ya, berpikir jujur, berpikir yang baik, positif, selalu memandang kawan-kawan dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wacika, yang kita sebut dengan berkata yang baik, sopan, benar, dan seterusnya. Dan kayika, berperilaku yang baik atau halus atau berbuat hati ya, suci kalau gitu ya. Jadi tujuannya itulah menuntun manusia menjadi benar dalam berpikir, benar dalam berbicara dan berbuat. Jadi kalau kita berpikir yang baik, kita upayakan juga berbuat baik, dan tentu saja berbicara yang baik. Kenapa demikian? Jika pikiran kita juga tidak baik, maka
perkataan kita pun juga akan keluar tidak baik. Dan akhirnya juga kaika itu perbuatan juga tidak baik. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan trikaya parisuddha. Ya, itu artinya bagaimana seseorang dalam kehidupan ini melakukan atau belajar beretika, gitu ya. Dan tentu saja menghormati orang lain, menghormati sesama, menghormati lain sebagainya. Yang dalam kehidupan kita sebut dengan di agama ini trihita karana, gitu ya. Nah, jadi kita banyak trinya. Jadi trihita karana itu adalah kita menghormati satu sama lain, itu sama pawongan namanya wong, jadi orang. Kemudian pelemahan, itu adalah ini kita lihat lingkungan, ya, yang mungkin hari ini atau hari-hari ini banyak sekali, walaupun orang Hindu punya hitri kita, karena di Bali juga ternyata juga kena masalah banjir, ya, tergerus dan sebagainya. Itu semboyan itu mungkin luput, gitu ya. Kemudian yang ada yang ke terakhir adalah parayangan, ya. Jadi kita betul-betul menghormati Tuhan seperti kita menghormati diri kita sendiri. Itu jadi tri-tri itu. Uh, Terkait dengan marga puja, kami juga di Hindu ada sebentar lagi, ya, hari awal tahun baru itu kita sebut hari raya Nyepi, ya. Nah, itu juga nanti ada 4 catur berarti pemetian, ya. Nah, itu kita juga dituntun untuk memenuhi atau mendekati diri ke manacika, wacika, dan kaika. Ya, itu kan mungkin sudah banyak yang tahu tentang catur berarti pemetian. Jadi kalau kawan ini Pak Adi dan kawan-kawan itu mungkin 1 bulan Ramadan, gitu ya. Kalau di Hindu 24 jam kita melakukan puasa, gitu ya. Puasanya itu ada catur 4, ya. Jadi tidak berpergian, tidak melakukan kegiatan, tidak makan, dan seterusnya. Jadi ada 4 hal yang kita lakukan dalam 24 jam itu. Itu artinya puncaknya, ya, untuk inti dari Nyepi itu adalah introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah benar, apakah yang kita pikirkan sudah benar, apakah yang kita sampaikan sudah benar atau tidak. Jadi balik lagi ke Trikaya Parisuddha itu. Jadi itu betul-betul kita ini renungkan. Hanya saja memang dunia ini kan selalu berubah, ya. Prinsip-prinsip Trikaya Parisuddha itu seringkali juga dilanggar oleh kita sendiri, ya. Tapi kita upayakan tetap dasar itu sudah ada di agama kami. Kemudian yang terkait dengan tadi marga puja itu 1 bulan, gitu ya Pak Arya, ya. Hindu juga punya mungkin, ya, Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan itu ada 14 hari yang penting. Itu kalau kita hitung juga 42 hari. Jadi mungkin tidak jauh beda dengan agama lain, ya. Jadi kayaknya kita agama satu agama lainnya punya persamaan-persamaan, hanya saja mungkin cara pelaksanaannya yang berbeda, ya. Tapi prinsipnya segera sama. Itu kalau area Galungan yang ada di Indonesia, ya. Dan sekarang sudah menyebar ke Eropa dan seterusnya, di mana orang Bali itu berada. Kemudian kami juga menghormati pengetahuan, ya. Dengan pengetahuan pikiran kita jadi jernih, ya. Dengan pengetahuan perbuatan kita baik, kemudian dengan pengetahuan perkataan kita baik. Itu ada yang kita sebut dengan Hari Suci Saraswati, ya. Jadi itu kita menyebutnya secara sederhana adalah turunnya ilmu pengetahuan, ya. Jadi itu Hari Suci Saraswati. Kemudian ada juga Hari Siwaratri. Itu Siwaratri yang mungkin dilakukan juga di India.
Kami di INU juga ada Malam Siwa. Malam Siwa adalah perlindungan, sering orang nyebut peleburan dosa, ya. Kita coba melebur kan, ya, kalau dosa nggak bisa dihilangkan tapi kita lebur dari, ya yang hitam itu kita coba berikan warna yang lebih bening dengan kesucian tadi yang sampaikan Pak Arya itu. Mudah-mudahan suatu ketika betul-betul itu jadi bening dan suci sehingga kita bisa menyatu ke yang widi, yang kita sebut yang widi, yaitu mencapai moksa. Nah, semboyan atau moto kita adalah Mosartam Jagatita Yaici Dharma. Mencapai moksa dengan perjalanan tuntunan Dharma. Gitu ya. Nah, itu yang barangkali ini. Nah, terkait dengan apa yang tadi saya melengkapi dari Kiai Adib tadi menyatakan ada perjalanan, atau mungkin juga Pak Arya juga menyatakan ada perjalanan seseorang. Kalau di kami ada namanya catur asrama. Jadi catur asrama adalah sebuah tahapan seseorang mulai dari lahir, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi berumah tangga hingga menjadi seorang sannyasin, gitu ya. Yang pertama adalah brahmacari. Jadi yang brahmacari adalah waktu di mana orang belajar, ya, mulai kata-kata anak-anak sampai dengan perguruan tinggi, gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari, kemudian mereka berumah tangga, itu akan kita sebut dengan grahasta. Mereka akan berumah tangga, kemudian tetap melakukan upaya-upaya tripaya tadi. Nah, setelah mereka sudah berumah tangga, kemudian punya anak dan sebagainya, itu ada jenjang wanaprastha. Nah, wanaprastha itu adalah itu kita sudah mengarah ke spiritual. Jadi meninggalkan hal-hal yang berbau jasmani, gitu ya. Dari kehidupan itu kita mulai tinggalkan. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya mungkin meninggalkan hal-hal yang hitam. Nah, itu kita nyebutnya sudah wanaprastha. Wana itu artinya hutan. Jadi kita ke hutan, dalam arti saja, tetapi kita tidak pergi ke hutan, gitu ya. Nah, jika wanaprastha ini sudah kita lalui, ya, batin kita suci, bersih, seperti apa yang saya katakan tadi, maka kita akan masuki sannyasin. Jadi sannyasin itu mengarah ke tidak betul-betul hidup itu tidak lagi tergantung oleh hal-hal di luar diri kita. Jadi kalau dinya itu ada orang memang sudah lepas dari keluarga, jadi dia mengarungi hidup itu untuk mencapai kesempurnaan, tingkat spiritualnya tinggi, ya, tinggal di gunung dan sebagainya. Jadi itu adalah spiritual, peningkatan spiritual dari jenjang ini. Nah, itu yang mungkin bisa kita share kepada teman-teman, ya, dan terkait dengan kebodohan dan kesucian. Mungkin nanti akan saya agak sedikit bertanya kepada Pak Arya. Saya kira itu tambahan dari saya. Jadi barangkali ada Bu RT Asih mungkin mau nambahkan, silakan, ya. Demikian Pak Mulyadi sementara, gitu ya. Saya dengar dari Pak Arya sudah luar biasa, ya. Karena memang kami sering bergaul dengan kawan-kawan Buddha, ya, gitu. Terima kasih. Demikian saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, sehat selalu, dan terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Imade London Batan. Ya. Namanya keren sekali. Iya. Betul. Baik, selanjutnya disilakan dari Ibu Margaret Ilin Wibowo dari agama Katolik. Disilakan untuk memberikan pendapat atau tanggapan. Sakit, aku sakit,
Ibu Margaret ada? Baik, kita pindah dulu ke yang dari agama Konghucu, Wense Junarto, apa sudah hadir? Maaf, Onse Junarto sedang ada acara doa. Saya Oh, bisa siap. menggantikannya. Digantikan oleh Pak Johan? Ya, benar. Oh, boleh. Silakan Pak Johan, silakan. Baik, terima kasih. Salam semua saudara. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum dan salam. Rahayu. Terima kasih telah diberi kesempatan kepada kita untuk menjadi penanggap dalam acara IMP ini. Kita selalu dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Bagaimana slogan kita IMP adalah kita semua saudara. Tadi Pak Andita menyampaikan tentang Magha Puja. Ya, saya tadi agak terlambat ikutnya. Lalu saya search di Google. Jadi Magha Puja peristiwa di mana ada 1.250 biku berkumpul serentak dan mendengarkan ceramah atau ajaran dari Sang Buddha. Lalu saya search lagi, intinya adalah tentang jangan berbuat jahat, kemudian jangan lakukanlah kebaikan dan sucikan pikiran, ya, selalu menjaga kesadaran dan selalu bijaksana. Dalam agama Konghucu tentu hal seperti ini juga sama, ya, bahwa melakukan kebaikan dan selalu menjaga pikiran dalam kebenaran, seperti juga tadi disampaikan oleh tokoh dari Hindu dan juga dari Islam, Bapak Ustadz Adib, bahwa semua itu harus dimulai dari hati. Hati itu harus benar. Hati yang tidak benar akan menuntun pada pikiran yang tidak benar. Dan pikiran yang tidak benar tentu menuntun pada perbuatan yang tidak benar. Ya, maka semua itu harus melatih diri terlebih dahulu sebelum kita bisa mengharapkan untuk memperbaiki keadaan. Nah, di dalam agama Konghucu itu sangat jelas diajarkan di dalam kitab ajaran besar Tasye bahwa setiap orang itu harus dimulai dengan membina diri sendiri. Cara membina diri itu adalah dengan meluaskan ilmu pengetahuan, mencari dan belajar banyak sekali ilmu pengetahuan. Lalu kemudian hatinya juga harus lurus, ya. Tanpa hati yang lurus, semuanya itu percuma. Dengan hati yang lurus, lalu dia membulatkan tekad untuk belajar dan membulatkan tekad untuk melakukan kebajikan. Tekad itu sangat penting. Biarpun kita memiliki hati yang jujur, tulus, namun apabila kita tidak punya tekad untuk melakukannya, maka itu sama saja tidak berbuat apa-apa. Dan kebaikan yang ada di dalam hati tetapi tidak dikerjakan, tidak dilakukan, itu bagi ajaran agama Konghucu pahalanya nol besar. Maka segala sesuatu itu harus dikerjakan, harus diwujudkan. Dengan diwujudkan itu, maka barulah mendapat pahala. Nah, setelah dirinya terbina,
lalu dia itu pertama mulai dengan keluarganya sendiri. Ya, banyak orang melakukan hal-hal yang terbalik. Dia itu ingin memperbaiki dunia, lalu kemudian tetapi dirinya sendiri tidak dimulai dan keluarganya sendiri juga tidak dimulai, maka akhirnya dia tidak mencapai apapun. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri dan kemudian meluas kepada keluarga, lalu barulah ke masyarakat dan ke negara. Dan ujung yang terbesar adalah ikut mendamaikan dunia. Nah, dalam agama Konghucu sangat jelas diajarkan bahwa manusia itu dilahirkan memiliki visi, memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah membantu menyelesaikan tugas langit dan bumi yang belum membutuhkan kita sebagai manusia untuk menyelesaikannya. Untuk itu, sebagai manusia dalam ajaran agama Konghucu memiliki atau mengemban tugas, yaitu menjalankan firman Tien, firman Tuhan, menjadi manusia junce atau susilawan. Kalau meminjam istilah Islam itu insan kamil, menjadi seorang insan kamil yang telah damai dengan dirinya, lalu dia bisa berdamai dengan lingkungannya dan bisa berdamai dengan alam semesta. Jadi demikian tanggapan dari kami. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman, saudara, Bapak, Ibu semuanya yang beragama Islam, dan kepada teman-teman yang merayakan Tahun Baru Imlek, kami juga mengucapkan Kong Si Fa Cai, dan besok itu adalah hari terakhir, ya, hari terakhir dari perayaan Tahun Baru Imlek. Jadi besok itu Cap Gomeh. Jadi kita juga berdoa semoga tahun kuda api ini memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan juga kedamaian serta kesejahteraan. Salam kita semua saudara. Salam kebajikan, Mr. Tongtian. Rahayu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan atas tanggapannya dan pendapatnya. Ini Pak Johan dari Konghucu. Menarik ya tadi tentang Junzi, insan budiman. Ya, nanti kita lanjutkan kalau ada kesempatan di sesinya agama Konghucu. Menarik. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin izin bisa untuk raise hand secara virtual tentunya, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Karena keterbatasan waktu, kami akan membatasi hanya 2 pertanyaan saja. Disilakan jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam ini. Bisa raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nah, baik, ada ini dari chat dari Ibu Maya, akan saya bacakan. Izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sosial, bagaimana ajaran tentang welas asih dan kebijaksanaan yang diperingati saat Maga Puja bisa membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijak dan manusiawi? Silakan Romo Arya untuk memberikan jawaban atau tanggapannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Kalau kita kembali kepada judul yang disambung, tema yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang disebut dengan Owada Patimokkha. Owada itu artinya nasihat. Pati adalah jalan,
Moka atau moksa adalah pembebasan. Jadi Sang Buddha memberikan nasihat menuju jalan pembebasan. Dan kata pertama dari 3 bait itu dikatakan kanti parama tapo titika. Artinya kesabaran atau kanti atau santi. Kesabaran adalah pertapaan, cara bertapa yang tertinggi. Jadi awal sekali mengawali semuanya adalah penting kesabaran. Dan kesabaran tidak muncul begitu saja. Kesabaran perlu dilatih. Dilatih dengan apa? Dilatih dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau hal yang menyenangkan, gampang, kita semua senang. Tapi menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, itulah yang pertama-tama kesabaran. Kalau kita sudah tidak sabar, nah masalah muncul, kita gelisah, kita putus asa, dan kita tidak menemukan jalan. Jadi kata pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah kanti atau santi atau kesabaran. Jadi ini adalah jawaban untuk semua pertanyaan. Saya sakit, bagaimana? Sakit ini akan sembuh awal sekali secara mental kalau kita punya kesabaran. Kita sadar dan kita harus sabar bahwa kita sedang menghadapi penyakit. Itulah nasihat Sang Buddha yang pertama. Begitu pula kalau kita menghadapi kekecewaan, kita pasti akan gelisah, tidak menyenangkan. Begitu kita merasa tidak menyenangkan, kita merasa dirugikan, diriku dirugikan. Begitu kita berpikir, aku dirugikan, kita pasti akan menolak. Penolakan itulah yang akan menambah penderitaan kita. Jadi seperti tadi, kalau kita menderita, kita tidak bisa terlepas dari hukum karma. Kita menyadari, inilah hasil daripada perbuatan kita dahulu yang membuat kita menderita saat ini. Oleh karena itu, supaya kita bisa terbebas, kita bisa terhindar atau mengurangi penderitaan itu, kita harus meningkatkan kebajikan. Ya, kebaikan atau kebajikan. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan ya, dari nasihat Sang Buddha yang disebut dengan Owada Patimokkha yang disampaikan pada hari Magha Puja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo Arya atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dan saya pikir ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita malam ini. Dari Ibu Fitri. Izin bertanya, jika kita berbicara tentang kemanusiaan dalam arti yang luas, bagaimana ajaran Magha Puja dapat mendorong kita untuk tidak hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan dan makhluk hidup lainnya? Nah, ini ada berhubungan dengan ekoteologi yang sekarang lagi rame. Silakan Romo. Bagus. Ini memang selalu disebutkan, selalu dikatakan oleh Sang Buddha, for the benefit of one and all. Jadi selalu itu. Jadi kalau ada suatu kebaikan, baik untuk kita, baik untuk orang lain, dan baik untuk semuanya. Ya, kalau ada keburukan yang timbul membahayakan kita, membahayakan orang lain, dan membahayakan lingkungan. Kehidupan lingkungan itu sangat penting dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha lahir di alam terbuka. Kalau zaman sekarang kan di rumah sakit ya, Sang Buddha lahir di alam terbuka. Mencapai keterangan sempurna di alam terbuka juga. Mengajarkan Dhamma yang pertama kali di alam terbuka. Dan beliau meninggal mencapai parinibbana juga di alam terbuka. Oleh karena itu, alam terbuka sangat penting dalam kehidupan Sang Buddha. Ada banyak sekali larangan-larangan untuk para biku. Bagaimana tidak berjalan di musim hujan supaya tidak mengganggu rumput-rumput yang tumbuh. Tidak meludah di sembarang tempat. Semua itu adalah alam terbuka. Dan tidak tentunya di alam terbuka banyak sekali ya hewan-hewan yang bisa terbunuh yang mengganggu kehidupan ekologi. Jadi kalau dikatakan ajaran Sang Buddha tadi, jangan sampai kita berbuat jahat, tidak hanya kepada manusia,
tapi jangan sampai berbuat jahat juga kepada makhluk lain, pada binatang-binatang. Kita selalu berbuat baik, tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk-makhluk lain. Jadi banyak sekali ada istilah-istilah atau mungkin yang Bapak Ibu sering dengar ada istilah function. Ya, melepas ikan yang kalau kita tidak beli hari ini dia sudah masuk ke dapur, tapi kita lepas. Kita melepas burung ke angkasa agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah lingkungan. Lingkungan bukan hanya untuk kita manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain. Sang Buddha mengatakan, ya, dalam salah satu khotbahnya untuk manusia, ya, selalu melestarikan hutan, menjaga air, dan air itu adalah sumber kehidupan. Ya, menanam, membuat irigasi yang baik untuk jalan, untuk perumahan, itulah semua lingkungan. Kalau perumahan jelek, buruk, ya lingkungannya buruk. Tapi kalau kita bisa memberikan perumahan yang baik, itu akan menjadi lingkungan yang baik. Inilah yang diajarkan Sang Buddha. Dan itu semua bersumber dari kebaikan. Kita selalu menghindari apapun yang negatif, kita selalu lakukan yang positif. Inilah yang diajarkan Sang Buddha di dalam Magga Puja. Sebenarnya disampaikan kepada para biku, para arahat orang suci ini, agar para arahat ini bisa menyebar kepada semua orang. Dan tentu saja pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu juga bisa menyebar kebaikan-kebaikan ini sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak Ibu yang lakukan. Semua yang Bapak Ibu lakukan selalu kan menghindari yang jahat, yang tidak baik, yang salah. Apa yang Bapak Ibu lakukan adalah selalu berbuat baik, ya, selalu melakukan kebajikan. Cuma tinggal mungkin istilah-istilah saja yang selalu melakukan yang bermanfaat. Inilah sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha, agar kita manusia tidak lagi memikirkan kotak-kotak, saya agama A, agama B, atau agama C. Semua adalah demi kebaikan, demi kehidupan manusia dan semua makhluk di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Arya atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan bagaimana hubungan antara transformasi batin terhadap kelangsungan ekologi, di mana ajaran-ajaran Buddha juga saya lihat mendukung bagaimana ekologi tumbuh dan berkembang, di mana saat ini krisis tentang ekologi menjadi satu topik yang hangat yang sedang dibicarakan, dan ini adalah kejadian yang betul-betul nyata gitu, yang kita memerlukan transformasi batin dari kita semua, bagaimana menjaga ekologi untuk keberlangsungan hidup kita juga tentunya. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dari sesi kita malam ini. Kepada Romo Arya, disilakan untuk memberikan closing statement atau pernyataan akhir. Disilakan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan kesabaran untuk menunggu pembicaraan ini. Makna dari Magga Puja adalah untuk kemanusiaan, untuk semua manusia. Janganlah menganggap bahwa ini ajaran Sang Buddha pada saat Magga Puja, hanya ajaran Sang Buddha. Tetapi ajaran ini adalah ajaran universal yang bermanfaat untuk siapa? Kita tidak perlu label, oh ini ajaran agamaku. Tidak perlu. Siapapun dengan agama apapun juga bisa menyampaikan ini. Karena semua ini adalah untuk kebahagiaan. Ini adalah jalan untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Kalau kita bebas dari penderitaan, kita akan mencapai kebahagiaan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Inilah makna dari Magga Puja untuk kemanusiaan, untuk semua manusia. Bukan hanya manusia sebenarnya, juga untuk makhluk-makhluk lain kalau mereka dapat melaksanakan. Terima kasih dan selamat malam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih Romo Arya atas closing statement-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Romo Arya dan ditanggapi oleh para tokoh agama dari agama lain, bahwa sebenarnya semua ini adalah transformasi batin ya. Dari ada Patimokkha, istilah dalam Buddhis, lalu ada tadi yang dari Pak Kiai Adib,
Di awal menceritakan tentang menata batin, mengalahkan ego, dan mengalahkan nafsunya. Itu kan memerlukan transformasi batin. Ya, lalu ada yang dari Hindu, dari Pak Imade Long dan Batan, eh, mempengaruhi kaya parisude ya, yang ada berpikir jujur, tadi saya lihat berkata sopan dan berperilaku tulus. Ya, lalu ada juga yang dari Konghucu, tadi saya juga sempat mendengar kata Chunzi atau Isan Budiman, di mana untuk menjadi seorang insan budiman adalah mengembangkan wuchang atau 5 sifat mulia. Jadi sebenarnya agama apapun ada benang merah di mana semuanya merupakan transformasi batin, bagaimana kita mengembangkan batin kita ke arah lebih baik, tentunya untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan umat, dan untuk dunia ini. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan menjadi moderator pada malam ini. Saya merasa sangat terhormat dan bahagia. Merupakan pengalaman yang berharga untuk saya karena ini di mana pertama kali saya memberikan memoderatori acara lintas agama Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan. Demikian apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk menutup acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Woi Tetungtian Rahayu Bagaswara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Disampaikan terima kasih pada moderator kita, Bapak Mulyadi, yang sudah dengan luar biasa memandu diskusi kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh rohaniawan Buddha narasumber kita. Terima kasih Bapak Romo Arya yang sudah menyempatkan waktunya, yang telah membagikan pemahaman yang mendalam tentang makna Maga Puja yang bersifat universal, yang mengandung syarat akan nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kebaikan. Dan semoga diskusi kita pada malam hari ini semakin memperkuat komitmen kita untuk terus menjaga persaudaraan lintas iman kita. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapannya. Tadi ada dari Islam, ada Ustadz Adib, dan juga dari Konghucu ada Bapak Johan Ajuan, dan juga dari Hindu ada Bapak London. Tadi terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapannya, semakin memperkaya wawasan kita. Jangan lupa untuk mengikuti selalu jagongan online IMP setiap hari Senin malam. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Oh iya, pantunnya lupa ya Pak. Pantunnya lali. Pantunnya lupa Pak. Sebentar saya bacakan biar afdol. Mana ya ini ya. Burung merpati terbang ke utara. Indah sebentar di dahan tua. Maga Puja mengajarkan dharma, cinta kasih untuk semua. Baik, itulah tadi pantun sebagai penutup jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Izin lip. Jangan lupa untuk mengisi absensinya Bapak Ibu.